Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana makna pandemi dipahami oleh satu keluarga Kristen yang patut juga menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini dari surat Galatia pasal 6 ayat 2 dan 9. Ayat 2 dan 9 dari Galatia pasal 6. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa pandemi sudah mulai reda. Tapi tidak berarti bahwa kami boleh hidup tanpa menjaga kesehatan yang Engkau karuniakan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk tetap belajar, setia, menjaga kesehatan yang Tuhan karuniakan di tengah perjuangan kami untuk hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhan. Dan kami juga akan tetap mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu berfirmanlah, supaya lewat firman Tuhan, wujud keimanan kami boleh semakin nyata. Curahkan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surat Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi salah satu memenuhi hukum Kristus adalah dengan cara saling tolong-menolong. Lalu ayat ke-9 mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau kita lemah kita tidak bisa menuai, ya, karena mungkin kita tidak lagi bersama dengan Kristus karena kelemahan iman yang kita alami. Oleh karena itu jangan jemu-jemu. Salah satu melatih iman kita untuk tetap kuat adalah tidak jemu untuk melakukan kebaikan dan menolong sesama kita. Sebab dengan melakukan firman Tuhan itu justru iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Semakin kita bisa merasakan penyertaan dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu keluarga yang cukup unik. Tapi karena memang sekarang itu bisa dan dimungkinkan, ya. Pada awalnya pasangan suami istri ini mempunyai tanggal lahir yang sama. Tahunnya sama. Jadi dua orang yang sedang pacaran diawali dengan kenalan, ternyata mereka punya tanggal lahir yang sama, tahun yang sama. Akhirnya mereka menikah. Nah, mereka bersepakat punya dua anak yang dirancang tanggal lahirnya juga sama. Nah, ini menarik, ya. Dan ternyata kan sekarang ini bisa dan itu dimungkinkan. Akhirnya memang mereka punya dua anak, satu laki, satu perempuan. Yang besar itu yang laki, yang kecil yang perempuan. Tanggal lahirnya sama. Jadi satu keluarga, 4 orang, tanggal lahirnya sama. Orang tua mereka tahunnya sama, tapi anak-anak tahunnya berbeda. Nah, mereka mempunyai kebiasaan yang unik. Jadi sejak kecil, anak-anak itu dilatih untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarga. Suami istri, orang tua anak, pada waktu hari ulang tahun, mereka harus memberikan hadiah kepada orang yang digilir. Jadi kalau tahun ini ayah memberikan pada ibu, nanti tahun depan itu ibu bisa memberikan kepada anak yang sulung, anak sulung bisa memberikan pada ayah, anak bungsu bisa memberikan pada ibu. Jadi mereka punya aturan main sendiri. Semua akan memberi, saling memberi. Ya, jadi mereka memberi dan mereka mendapat. Tetapi kan kalau 4 orang semua memberi dan menerima, mereka katakan wah ini terlalu besar, terlalu banyak biaya. Oleh karena itu satu orang. Kalau ayah sudah memberi pada anak, ya dia akan menerima satu. Tapi entah anak kedua, entah istri, atau anak pertama yang akan memberi atau yang dia dapatkan hadiah dari anak. Jadi satu-satu gitu, ya. Ini unik. Mereka sudah susun jadwalnya. Tahun ini siapa memberi pada siapa dan siapa mendapat dari siapa. Nah, bertahun-tahun mereka jalani seperti itu dengan sukacita.
Sampai akhirnya pandemi kemarin ini, ya, 2 kali pandemi. Lalu mereka berpikir pada pandemi yang pertama, apa yang akan mereka berikan sebagai hadiah ulang tahun. Di tengah suasana pandemi, ekonomi mereka juga mulai ya mau tidak mau tetap terasa kegoncangannya ya. Akhirnya mereka putuskan begini, bagaimana kalau tahun ini tabungan yang ada seluruhnya kita jadikan satu, lalu kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan paling dekat dengan kehidupan kita. Bisa saudara kita, bisa juga tetangga kita. Akhirnya mereka sepakat. Nah, dalam kesepakatan itu sebelum hari hanya tiba, ternyata baik bapak, ibu maupun 2 anak ini, mereka diam-diam itu berlomba-lomba untuk menabung. Jadi bukan berlomba-lomba untuk hambur-hamburkan, ya, sampai nggak bisa nabung. Oh, kasih saudara, kasih orang lain, kasih dengan dana kecil aja gitu. Udah. Mereka punya beban, punya hati. Ingin memberi kepada siapapun yang nanti akan mereka berikan itu, supaya mereka yang terima itu rasanya puas. Apapun yang mereka berikan, yang terima itu harus punya rasa puas. Ya. Dan ini memang butuh pikiran. Mau diberikan pada siapa, harga siapa, apa yang diberikan, itu kan harus dipikirkan. Tapi sebelum itu semua terjadi, mereka nabung dulu. Dan nabung itu sungguh-sungguh, ya. Malah boleh dikatakan lebih besar dari tabungan untuk kalau rutin, acara rutin diberikan pada anggota keluarga. Ya. Mereka ingin memberikan yang lebih kepada orang lain. Dan ini satu hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena tahunnya itu setelah 1 hari tabungan itu dibuka, kaget semua. Lah, kamu punya segini, kamu punya segini. Iya, aku kan nggak jajan, nggak sekolah. Jadi uangnya bisa aku tabung dan sebagainya. Nah, terus bapaknya juga bilang, iya, aku kan banyak nggak ngantor. Jadi uang bensinnya irit, ini aku tabung juga. Nah, ibunya bilang, ya memang yang paling nggak bisa ya ibu karena makan semua di sini. Tapi ibu tetap bisa nabung juga dengan lebih besar dari biasanya. Karena ibu nggak jajan, nggak beli pakaian, nggak beli kesenangan-kesenangan, uang tokonya tutup semua. Ya. Jadi mereka itu menjalani pandemi dengan apa? Semangat untuk bisa melakukan sesuatu pada hari ulang tahun mereka bersama. Ada tujuan yang jelas. Akhirnya setelah dibuka tabungannya semua, kumpulkan, baru mereka pikir, ini akan diberikan pada siapa. Dan disepakati separuh diberikan pada keluarga yang membutuhkan, apakah itu dari keluarga laki atau perempuan atau suami atau istri, akan dicari. Yang separuh lagi akan diberikan untuk kebutuhan tetangga yang membutuhkan. Karena mereka tahu ada tetangga-tetangga yang kemudian ekonominya jauh lebih menyedihkan karena di PHK. Ya, akibat pandemi ada suami istri yang tidak lagi bekerja. Ya, ini memang sangat-sangat berat. Nah, mereka bisa memilih, mereka tahu ada tetangga seperti itu, mereka katakan, mari kita bantu. Disepakati hari ulang tahun, mereka tetap masak atau ibu itu tetap masak, masakannya dibawa dan sekalian juga dengan hadiah untuk tetangga yang membutuhkan. Ya. Memang saya nggak tanya apa itu bentuknya macam-macam, enggak, nah, terserah ya, saya pikir itu urusan mereka. Tapi mereka katakan, ya kami datang pada tetangga yang kami pandang sangat membutuhkan, ada 2 tetangga yang dua-duanya di PHK. Oleh karena itu kami datang pada mereka, kami katakan ini hari ulang tahun kami mau Anda bersuka cita bersama kami punya sedikit makanan dan juga sedikit kue, lalu diberikanlah amplop yang mungkin bisa berguna. Wah, tetangga itu menyambut dengan sukacita sampai nangis-nangis. Ya. Ada ya orang Kristen ulang tahun nggak dirayakan sendiri, malah mereka ingat kita tetangganya yang sedang kesusahan. Waduh, mereka sangat salut, mereka bersyukur, mereka berterima kasih untuk perhatian kepada keluarga mereka yang sedang kesulitan. Nah, pulang dari mereka memberi, ada sukacita besar bagi 4 orang ini, ya, suami istri dan 2 anaknya. Mereka pulang sambil senyum dan gembira.
Lalu tetangga itu woro-woro sama tetangga lain. Itu loh, keluarga itu tuh sedang ulang tahun empat-empatnya. Nah, tetangga datang memberikan selamat walaupun cuma lewat telepon atau sambil di depan pagar katanya ya. Mereka nggak berani masuk, masih suasana pandemi itu. Tapi ada perhatian, ya perhatian. Mereka memberikan perhatian, akhirnya mereka juga diperhatikan dan itu sukacita besar buat mereka. Demikian, separuh uangnya diberikan pada anggota keluarga dan anggota keluarga juga sangat berterima kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu tahun kemarin mereka juga melakukan hal yang sama tetapi dengan orang yang berbeda. Lalu orang yang pertama atau keluarga pertama yang diberi, mereka tanya, kok nggak ke kami lagi? Gitu ya, kami juga belum naik, ini ekonominya masih begini. Tapi Bapak itu mengatakan, iya maafkan kami ya, ada juga tetangga lain yang sekarang ini membutuhkan. Kamu kan tahun lalu sudah. Lalu tetangga yang nggak dapat itu diam dan kemudian nangis, iya dah nggak apa-apa. Loh kok kamu nangis kenapa? Kami sebetulnya sangat berharap ya, karena ya kondisi kami seperti ini. Wah, yang ulang tahun bingung juga. Ya mereka cuma senyum, ya sudah nanti kalau ada berkat gitu ya. Nah akhirnya mereka pulang, mereka membicarakan, ternyata tetangga mereka tuh kasihan sekali ya. Apa yang mereka bisa lakukan? Karena bapak ini sudah mulai kerja, usaha ibu juga sudah mulai ya menggeliat lagi, walaupun belum maju sekali, tapi sudah mulai pekerjaan ibu rumah tangga yang biasanya punya hasil atau ibu ini memang punya usaha gitu ya. Selama pandemi terpaksa ditutup, tapi sekarang sudah mulai ada jalan lagi. Nah, akhirnya mereka putuskan begini, ya sudah yuk kita kasih saja untuk 1 bulan ini, tidak sebesar yang kita berikan waktu ulang tahun, tetapi mudah-mudahan ini bisa menolong. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan bertolong-tolongan tanpa jemu-jemu. Ya, ini sangat menarik. Ternyata keluarga yang ditolong itu sangat berterima kasih. Dan kemudian mereka berkata, besok kalau anak-anakku mau, biarlah mereka juga mengenal Tuhanmu. Nah kenapa kalian orang tuanya enggak? Oh maksud kami begini, kami juga kepingin kenal. Ya, dan kami akan mengajak anak-anak, tapi kan anak-anak sekarang belum tentu mau. Jadi ya kalau anak-anak enggak mau enggak apa-apa, tapi kami ingin kenal, dan kalau memang sudah diizinkan untuk bisa beribadah kami mau. Karena apa? Ada pertolongan yang tidak jemu-jemu. Ada pertolongan yang dilakukan dalam suasana sukacita. Untuk membangun sukacita. Orang yang sedang menangis, orang yang sedang terpuruk. Bahkan satu keluarga. Lalu didatangi dengan sukacita, dengan berkat Tuhan, dengan bertolong, tidak ada kejemuan. Maka mereka bukan cuma dibangunkan sukacitanya, tapi dibangkitkan imannya. Itulah karya Roh Kudus, saudara-saudara. Mereka bilang, yang keluarga Kristen ini mengatakan, kami tidak nyangka keluarga itu kemudian dengan mudah mengatakan seperti itu. Dan ketika akhirnya kami kirim lewat YouTube kebaktian-kebaktian, mereka ikuti. Saya tanya, kok kamu tahu? Tahu, karena setelah itu mereka WA, wah ini isi firmannya bagus ya, mengupas ini dan mengupas ini. Berarti kan mereka dengarkan. Nah, ya. Dan ini sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Ada keluarga-keluarga yang sedang kesulitan, tetapi cahaya Tuhan dibagikan sebagai satu pertolongan. Pertolongan itu bukan cuma menolong jasmani, tetapi membangkitkan iman juga. Nah, di tengah suasana kehidupan seperti ini, maka marilah kita juga tetap melakukan pertolongan. Ya, kita sudah tidak lagi ada PPKM, meskipun ya sekolah belum bebas ya, tetapi yang lain sudah hampir bebas. Namun tidak berarti rezeki orang-orang itu sudah pulih seperti dulu. Masih banyak yang tersendat-sendat. Dan itu berarti masih banyak yang butuh pertolongan. Ya. Masih banyak anak-anak yang butuh bantuan-bantuan untuk mereka bisa sekolah. Kalau kita perhatikan di TV itu, ada anak yang harus berenang dulu ya. Kalau ke sekolahnya sampai di tepian, dia ganti seragam, kemudian jalan kaki sekian kilo, baru sampai di SD-nya. Pulang, ganti lagi seragamnya, disimpan di kresek-kresek itu, disunggi di kepala, dan dia jalan di atas air, di sungai yang mungkin dia bisa jalan gitu ya. Sungguh luar biasa. Apa yang bisa kita bantu?
Mungkin kita bisa memberikan seragam lebih sehingga dia tidak kesulitan. Mungkin kita bisa membantu sepatu lebih. Mungkin kita juga bisa memberikan hal lain yang memang dibutuhkan. Kalau kita bisa bersama-sama kirim perahu kecil kayak apa begitu ya. Sungguh saya berpikir, aduh kalau bisa dikirim perahu itu ya, mungkin anak-anak itu akan naik perahu daripada bajunya basah terus lama-lama, kan kasihan juga ya. Tapi saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Jadi jangan jemu-jemu, jangan cuma melihat, waduh sudah pandemi ini mulai reda, kita bisa foya-foya lagi. Jangan foya-foya dulu. Ya. Sebab masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, oleh karena itu marilah kita memperhatikan firman Tuhan ini. Bertolong-tolongan dan jangan jemu-jemu. Itulah wujud kehadiran Kristus dalam diri kita yang kita pancarkan, yang kita nyatakan kepada sesama. Dengan cara ini akan ada banyak iman dibangun. Orang yang sudah tidak lagi mengenal kasih Tuhan akan belajar mengenal lagi. Orang yang sudah jemu dengan Tuhan akan bangkit kembali harapannya dan belajar untuk setia kembali. Kita melakukan kecil, tapi Tuhan akan membuat karya itu menjadi besar ketika mereka kembali pada kerajaan Tuhan. Mari lakukan pertolongan, sebab Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus ajarkan pada kami untuk kami juga punya hati yang terbuka untuk saling menolong tanpa jemu-jemu. Kebutuhan kami sudah Engkau cukupi, walaupun dalam kesederhanaan. Tetapi kami mau belajar bersyukur melihat masih banyak orang di sekitar kami yang berkekurangan. Oleh karena itu, mampukan hati kami dipenuhi dengan sukacita, membantu sesama kami. Kiranya Roh Tuhan sendiri akan berkarya, menolong, memampukan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati